Pokland adalah salah satu objek wisata di Cianjur yang baru-baru ini hits di sosial media. Bahkan selalu ramai dibicarakan di Instagram. Awalnya, Pokland berupa hutan pinus yang dijadikan sebagai tempat pengumpulan kayu pongpok landak untuk bahan material bangunan dan kerajinan. Belakangan, Pokland kemudian dijadikan oleh remaja setempat sebagai tempat untuk hunting foto yang akhirnya diresmikan menjadi tempat wisata dengan penambahan berbagai spot unik di dalamnya. Di sana, kamu bisa berfotoria di berbagai sudutnya seperti di sela-sela hutan pinus, spot lob, payung tergantung, gardu pandang, hingga rumah terbalik. Uniknya, kamu bisa menyewa baju tradisional Korea atau hanbok untuk menghasilkan foto instagramable ala suasana Korea. Tidak hanya itu, di sana juga disediakan berbagai fasilitas tambahan untuk melengkapi kegiatan serumu di sekitar lokasi, seperti area camping ground, glamping, garden party, rumah pohon, area motocross, sepeda trail, hingga tempat bermain anak. CMRGH Cimirung Gunung Hayam adalah salah satu objek wisata alam di Cianjur yang juga ramai diperbincangkan di sosial media. Destinasi ini berada di atas ketinggian dengan background perbukitan dan hamparan sawah di sekitarnya. Meski
Pantai di pesisir selatan Cianjur ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan ombak yang cukup besar. Meskipun berpasir hitam, namun pesona Pantai Jayanti tidak kalah eksotis dengan pantai lainnya di Cianjur. Di kawasan pantai terdapat pelabuhan nelayan dan pasar ikan, sehingga bagi siapapun yang gemar dengan seafood bisa memilih di tempat ini. Di sini kamu bisa menikmati keindahan pantai sekaligus berwisata kuliner untuk melengkapi agenda rekreasi di Pantai Jayanti. Pantai Apra seperti pantai selatan pada umumnya, berombak besar dan berangin kencang. Pantai ini cocok digunakan untuk berselancar dan menanti sunset. Di sore hari, banyak orang yang berdatangan untuk menikmati panorama matahari terbenam maupun untuk sekedar hunting foto. Saat malam minggu tiba, Pantai Apra biasanya ramai dikunjungi oleh kalangan muda karena dijadikan sebagai tempat nongkrong. Bagi kamu yang ingin menikmati sunset maupun nongkrong di pinggiran pantai, lokasi ini bisa menjadi pilihan terbaik. Satu lagi destinasi tersembunyi di pesisir Cianjur yang menanti untuk kamu jelajahi, yaitu Pantai Lugina. Berada di Agrabinta Cianjur, pantai ini terdengar asing dan belum begitu populer di kalangan wisatawan karena memang belum dimaksimalkan oleh pemerintah terkait. Walaupun letaknya tersembunyi dan belum begitu dikenal, bukan berarti pantai ini tidak memiliki potensi wisata yang menarik dikunjungi. Salah satunya pemandangan sunset yang sangat menawan. Apalagi kamu berada di atas bukit, salah sudut yang dapat menghasilkan foto instagramable. Saat Sabtu dan Minggu sore, pantai ini lumayan ramai dikunjungi. Mereka berdatangan untuk menikmati panorama cantik pinggir pantai dengan cahaya memerah saat matahari hendak tenggelam. Tidak hanya itu, beberapa di antaranya berkunjung ke sini untuk sekedar bersuah foto menghasilkan
Caption Instagramable. Curug Citambur memiliki keindahan alam memesona dengan ketinggian sekitar 100 meter dan debit air yang sangat deras. Bahkan, curug ini menimbulkan uap air yang tampak seperti kabut tipis. Saat berada di sekitar curug, kamu bisa merasakan cipratan air yang berhembus layaknya sebuah kabut tipis dan dapat membasahi baju yang kamu kenakan. Namun, disarankan untuk berkunjung saat musim hujan atau setelahnya. Terletak tersembunyi di antara tebing tinggi, panorama sekitarnya pun tak kalah eksotisnya. Di sini, kamu dapat menghasilkan foto Instagramable dengan background air terjun dan tebing yang tinggi. Curug Ciberem merupakan wisata alam yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terdiri dari 3 air terjun, yaitu air terjun utama Curug Ciberem, Curug Cikundul, dan Curug Cidendeng. Curug Ciberem merupakan air terjun terbesar dan paling pendek di antara keduanya, dengan ketinggian berkisar 40 meter. Curug ini memiliki aliran air cukup deras, berada di area paling terbuka dan dekat dengan shelter sehingga lebih ramai dikerumunin wisatawan. Di sini, kamu bisa menghasilkan foto Instagramable di 2 spotnya, yaitu di depan air terjun dan jembatan kayu yang terletak tidak jauh dari air terjun.
Cikondang cukup menantang, dijelajahi dengan jalanan berbatu menuju lokasi. Namun, pemandangan alam di sepanjang perjalanan sangatlah mempesona dengan sentuhan alam yang indah. Apalagi, lokasi air terjun ini berada di kawasan perkebunan teh dan area persawahan hijau yang menyejukkan mata. Jadi, cocok untuk menghasilkan foto Instagramable. Buat kamu yang ingin menikmati liburan dengan aktivitas menantang, bisa mencoba berbagai kegiatan seru di Sungai Cikundul, seperti arung jeram yang cukup memacu adrenalin. Klasifikasi arung jeram dibagi menjadi beberapa kriteria, mulai dari yang biasa hingga yang cukup ekstrim. Namun, begitu dalam aktivitas ini, kamu akan didampingi oleh pemandu profesional yang cekatan dan sigap untuk menjaga keselamatanmu selama aktivitas arung jeram berlangsung. Situs Megalitikum Gunung Padang adalah salah satu tempat bersejarah yang tidak boleh kamu abaikan. Konon, lebih tua dari peradaban Mesir kuno. Situs ini merupakan bukti peradaban di zaman dulu dengan berbagai bentuk susunan batu unik dengan beragam cerita misteri situs Gunung Padang. Selain itu, di puncak Gunung Padang kamu juga akan dimanjakan dengan panorama alam yang indah di sekitarnya.
Selain di Gunung Padang, terdapat juga situs megalitikum di Gunung Kasur yang tidak boleh kamu lewatkan. Di puncak Gunung Kasur ini terdapat makam kuno yang dipercaya merupakan makam dari pendiri Kerajaan Cianjur. Keunikan lain dari Gunung Kasur adalah sebuah batu dengan cetakan telapak kaki yang konon merupakan bekas telapak kaki Patih pertama di Cianjur. Dari puncak ketinggian sekitar 1080 meter di atas permukaan laut ini, kamu bisa menikmati keindahan alam di sekitar gunung yang begitu asri dan mempesona. Dejon Aquatic Resort Cianjur berdiri sejak tahun 2010 dan menjadi salah satu tempat terbaik untuk liburan keluarga di Cianjur. Taman rekreasi air ini berada di lingkungan alam yang masih sangat asri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana permainan yang cukup memadai. Terdapat kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, playground, taman burung, arena outbound, mini zoo, free wifi, restoran tradisional khas Sunda, arena berkuda, resort dan spa. Lalu, fasilitas lain berupa flying fox, ATV, paintball, tabung rafting, dan trampolin bisa kamu pilih untuk menambah aktivitas seru di sana. Tempat ini juga menyediakan beberapa paket outbound lengkap dengan harga yang cukup terjangkau.
Nasi liwet. Ada nasi liwet yang sudah sangat terkenal kelezatannya. Nasi liwet merupakan salah satu menu masakan yang cukup populer di tanah air. Nasi liwet juga ada di Solo meskipun keduanya diolah dengan cara yang sedikit berbeda. Nasi liwet biasanya disajikan dengan aneka menu lauk yang cukup lengkap sehingga semakin menggugah selera. Lebih enak lagi jika nasi liwet dinikmati rame-rame bareng keluarga atau teman-teman dengan alas daun pisang yang membuat cita rasanya semakin nikmat. Buat kamu yang ingin memanjakan lidah dengan sensasi rasa nasi liwet bersama aneka lauknya, bisa datang langsung ke Nasi Bancakan yang terletak di Jalan Trunojoyo, nomor 62, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bakakak hayam. Kuliner khas Sunda ini berbahan dasar ayam utuh yang diolah dengan menggunakan racikan bumbu khusus yang kemudian dipanggang. Bakakak hayam biasanya disajikan dalam upacara pernikahan di mana kedua mempelai pengantin saling berebut dengan menarik bagian ayam tersebut. Bakakak hayam juga sering disajikan dalam upacara sunatan, bukan untuk tamu undangan, melainkan untuk pengantin sunat. Sajian ini menjadi simbol pengharapan agar si pengantin sunat kelak memiliki fisik dan mental yang kuat. Meskipun sajian khas Sunda ini digunakan untuk keperluan upacara pernikahan dan sunatan, namun kamu tetap bisa mencicipi kelezatannya. Kamu bisa datang ke Bakakak Ayam Kampung Abah Enging yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 355 Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Nasi tutug oncom.
Dalam bahasa Sunda, tutug berarti tumbuk. Dalam proses pengolahannya, beras yang belum dimasak ditumbuk terlebih dahulu bersama oncom yang sudah dibakar. Selanjutnya, beras baru dimasak menjadi nasi sampai matang. Hidangan tradisional khas Bandung ini sangat cocok dinikmati selagi hangat, apalagi jika disantap bersama aneka lauk yang menggugah selera, seperti tempe goreng atau ayam goreng. Jangan lupa juga dengan pelengkap wajibnya, yaitu sambal. Dijamin hobi makanmu semakin terpuaskan. Seporsi nasi tutug oncom beserta lauk lengkapnya bisa kamu dapatkan di rumah makan Bobotoh Bandung yang terletak di Jalan A.H. Nasution nomor 111A Ujung Berung, Bandung. Tumis genjer oncom. Genjer yang biasanya tumbuh liar di lahan pesawahan merupakan salah satu jenis sayuran yang bisa diolah menjadi makanan lezat. Salah satunya adalah tumis genjer oncom khas Sunda. Cita rasa oncom yang unik berpadu dengan renyahnya tekstur genjer membuat hidangan sederhana ini begitu menggoda. Kuliner khas Sunda ini menjadi salah satu menu wajib yang harus kamu cicipi saat pelesiran ke Bandung. Kamu bisa menikmati kenikmatan rasa menu ini dengan rumah makan Cibiuk yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 508, Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
empal gepuk daging sapi. Menu masakan ini banyak disajikan di rumah makan Sunda karena cita rasanya yang menggugah selera. Irisan daging sapi yang menjadi bahan utamanya biasanya digepuk atau dipukul sampai gepeng dan dimasak dengan menggunakan bumbu rempah bercita rasa manis gurih. Selanjutnya, daging diungkep sehingga teksturnya menjadi lebih empuk dan bumbu meresap sempurna ke dalam serat daging. Irisan daging kemudian digoreng dan siap disantap bersama nasi hangat, sambal, dan juga lalapan segar. Untuk mencicipi kelezatan empal gepuk yang menggoda, kamu bisa datang langsung ke warung Nyonya Eha yang terletak di Pasar Cihapit, Jalan Cihapit, nomor 8A, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Docelang. Makanan khas Sunda ini dahulu banyak dijajakan secara keliling oleh penjualnya. Sekilas tampilannya seperti kupat tahu, namun cita rasanya sedikit berbeda. Menu tradisional ini mencampurkan irisan lontong, kentang rebus, telur rebus, tahu goreng, dan kerupuk yang kemudian disiram dengan kuah kacang yang gurih, manis, dan pedas. Kuliner tradisional yang enak dan ngangenin ini bisa kamu nikmati di Docelang Pak Odik yang berada di Jalan Pasir Kuda, Bogor. Rekomendasi lainnya adalah menu Docelang di depan kantor pos dan giro, Kebonwaru, Bandung, atau di depan Masjid Al-Ukhwah Wastu Kencana, Bandung. Cungkring. Kuliner khas Sunda ini merupakan makanan yang berbentuk sate. Berbeda dengan sate biasa yang menggunakan daging sapi, ayam, atau kambing sebagai bahan utamanya. Cungkring justru menggunakan kikil, dampal, urat, dan kulit sapi mirip dengan sate kere yang berasal dari Solo. Tekstur sate yang kenyal dengan cita rasa lezat yang menggugah selera membuat menu sederhana ini cukup diminati oleh pecinta kuliner. Biasanya, cungkring disajikan bersama lontong dan bumbu kacang yang gurih manis, sangat cocok untuk mengganjal perut saat lapar melanda.
Untuk menikmati sensasi rasa cungkring yang begitu menggoda, kamu bisa datang ke Jalan Surya Kencana, tepatnya di sebelah kiri jalan sebelum perempatan Gang Awet, Bogor. Kadedemes. Makanan unik khas Sunda ini menggunakan kulit singkong bagian dalam sebagai bahan utamanya. Setelah dicuci bersih, bagian kulit singkong yang berwarna putih kemudian dicuci dan ditiriskan. Selanjutnya, ditumis dengan bumbu dan rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang cukup menggoda. Untuk melengkapi kenikmatan rasa kadedemes, biasanya menu sederhana ini disantap bersama nasi hangat dan ikan asin. Menu makanan ini bisa kamu dapatkan di warung makan khas Sunda atau kamu bisa membuatnya sendiri karena proses pengolahannya cukup sederhana. Pepes. Pepes atau pais merupakan sajian khas masyarakat Sunda yang memiliki banyak variasi, mulai dari pepes ikan, pepes ayam, pepes teri, pepes jamur, pepes tahu, dan lain-lain. Masing-masing pepes tentu memiliki cita rasa khasnya tersendiri tergantung bahan yang digunakan. Namun, yang paling sering digunakan sebagai bahan untuk membuat pepes adalah ikan. Secara umum, pepes dimasak dengan aneka bumbu rempah yang cukup lengkap sehingga aroma dan rasanya semakin sedap. Ikan yang sudah dibumbui dibungkus dengan daun pisang dan dikukus sampai matang. Menu dengan sensasi pedas ini paling nikmat disantap bersama seporsi nasi hangat dan sayur asem. Sebagai salah satu hidangan Sunda yang populer, menu ini sangat mudah untuk ditemukan di berbagai rumah makan khas Sunda. Salah satunya adalah di rumah makan Pepes Jambal Haji Emin yang berada di Jalan Bendungan Walahar nomor 65, Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rekomendasi lainnya adalah Warung Nasi Pepes Balebet di Jalan Raya Pawarengan, Dawan Timur, Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Jawa Barat. Di warung nasi ini tersedia aneka macam variasi pepes yang bisa kamu pilih sesuai selera.
Angen lompong. Olahan khas Sunda ini tidak lain adalah sayur lompong yang bahannya menggunakan batang umbi talas. Dengan pengolahan yang tepat dan bumbu yang lengkap, sayur lompong khas Sunda ini terasa begitu lezat. Potongan batang talas yang sudah dibersihkan dipotong-potong dan dikukus untuk menetralisir getahnya yang gatal. Selanjutnya, dimasak dengan tumisan bumbu dan kuah santan sampai matang. Menu sederhana angen lompong yang enak ini bisa kamu nikmati di beberapa rumah makan yang menyajikan menu khas Sunda.